Hai semuanya, saya Novia Putri dari Prodi Akuntansi Universitas Mojong 2019. Di sini saya akan membahas mengenai artikel yang telah saya baca untuk memenuhi tugas MKU Pancasila. Untuk judul artikel pertama, yaitu seorang adik yang merasa kesal oleh kakaknya karena acara pernikahannya dihalangi sehingga dia membunuh kakaknya. Dan yang kedua adalah tentang nenek Saulina yang divonis penjara karena dituduh menebang pohon durian milik tetangganya. Untuk kasus yang pertama, tentang pembunuhan seorang kakak oleh adik dengan motif karena terhalang pernikahan. Untuk kasus ini, Juan, yaitu tersangka, dan Dendi, seorang korban, adalah seorang adik kakak yang tinggal bersama dalam satu kontrakan. Kemudian, awal mula kejadiannya adalah seorang adik yang ingin menikah, namun selalu dihalangi oleh kakaknya, karena kakaknya belum menikah. Karena rasa kesal tersebut, akhirnya Dendi nekat untuk membunuh kakaknya sendiri. Untuk kejadiannya yaitu Juan memukulkan benda-benda yang ada di kontrakan kepada kakaknya yang bernama Dendi. Nah, salah satu benda yang dilemparkan atau dipukulkan kepada Dendi adalah tabung gas 3 kg. Pada akhirnya Dendi ditemukan tidak bernyawa. Nah, yang lebih mengerikan lagi adalah Juan mengubur kakaknya di dalam kontrakan. Jadi kakaknya dipendam secara paksa. Nah, kemudian ketika ditemukan mayat kakaknya, Juan sedang tidak ada di kontrakan atau tidak ada di lokasi. Setelah itu, akhirnya tim yang menyelidiki hal ini mencari Juan, dan Juan ditemukan tidak jauh dari kontrakan. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Juan terhadap kakaknya yang bernama Dendi, jika dilihat dari kehidupan bermasyarakat, hal ini tentu tidak bisa dibenarkan, sebab selain dilarang oleh agama dalam bunuh-membunuh, kegiatan ini juga melanggar peraturan yang ada di Indonesia atau melanggar hukum yang ada di Indonesia. Lalu, jika kita lihat dari segi kacamata Pancasila, tentu hal yang dilakukan oleh Juan ini terhadap Dendi adalah melanggar sila yang pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dengan dia membunuh kakaknya hanya karena sebuah pernikahan, hal ini berarti dia menentang ajaran Tuhan yang tidak boleh melakukan membunuh saudara. Kemudian untuk kejadian ini juga melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, apa yang telah dilakukan oleh Juan ini tidak mencerminkan sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan, karena melakukan pembunuhan tentu telah melanggar hak manusia untuk mendapatkan kehidupan. Setelah itu, ini juga melanggar sila ketiga tentang persatuan, di mana jika antar saudara saja tidak bisa bersatu, apalagi dengan seluruh rakyat Indonesia, karena persatuan dalam Indonesia dimulai dari hal kecil atau dimulai dari keluarga kecil. Untuk sila keempat ini, harusnya Juan bisa bermusyawarah dengan Dendi seorang kakaknya untuk memutuskan hal yang paling baik seperti apa, agar tidak sampai terjadi kegiatan seperti ini. Kemudian untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial, hampir sama dengan kemanusiaan. Dan untuk sila yang kelima, seharusnya Dendi juga mendapatkan keadilan dari pihak manapun, entah dari Juan dan juga dari pihak yang telah menyelidiki kasus ini. Untuk kesimpulan dari kasus yang pertama, harusnya sebagai satu keluarga kita menerapkan kehidupan yang rukun sehingga tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kegiatan yang dilakukan oleh Juan terhadap Dendi. Nah, bagaimana dengan cara menerapkannya? Kita bisa menerapkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila seperti sila keempat, yaitu kita bisa bermusyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan. Untuk kasus yang kedua adalah seorang nenek yang divonis penjara hanya karena melakukan penebangan terhadap pohon durian milik kerabatnya. Nenek Saulina yang telah berusia 92 tahun divonis penjara selama 1 bulan 14 hari oleh Majelis Hakim Sumatera Utara pada 29 Januari lalu. Majelis Hakim tidak hanya memvonis nenek Saulina, namun juga memvonis ke-6 anak dari nenek Saulina ini.
Mereka divonis karena telah dinilai melakukan perusakan terhadap lahan pohon durian milik Japaya yang telah berusia 70 tahun yang merupakan kerabatnya sendiri. Dalam pengakuannya, Nenek Saulina telah mendapatkan izin dari pemberi tanah wakaf tersebut untuk membangun makam leluhurnya. Namun, Japaya tidak terima sehingga dia menggugat nenek dan keenam anaknya tersebut. Namun, nenek dan keenam anaknya tersebut telah melakukan permohonan maaf, namun tidak diindahkan oleh Japaya karena tidak bisa membayar biaya ganti rugi yang sebesar ratusan juta, sehingga ia melakukan tindakan lanjut untuk dilaporkan kepada majelis hakim. Tanpa adanya bukti yang jelas bahwa pohon tersebut adalah milik Japaya, hakim memutuskan untuk memvonis selama 1 bulan 14 hari penjara terhadap Nenek Saulina dan keenam anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, untuk sila yang pertama tentang ketuhanan, bisa jadi beberapa di antara mereka belum menerapkan yang namanya kejujuran. Untuk sila kedua, tentu hal ini melanggar sila kemanusiaan, sebab hanya karena menebang satu pohon, ada seorang nenek dan keenam anaknya yang divonis penjara selama 1 bulan 14 hari. Untuk sila ketiga tentang persatuan, tentu hal ini masih sama dengan kasus yang pertama, bahwa sebuah persatuan bisa dimulai dari hal yang kecil untuk melakukan persatuan terhadap sesuatu yang besar. Sedangkan untuk sila keempat, musyawarah belum diindahkan oleh hakim karena tidak ada musyawarah yang dilakukan dengan para saksi, di mana saksi mengatakan bahwa tidak pernah melihat Japaya menanam pohon durian, namun hakim dengan mudahnya memutuskan bahwa pohon durian tersebut adalah milik Japaya. Untuk sila kelima, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, telah membuktikan bahwa belum ada keadilan yang merata terhadap Nenek Saulina di Sumatera Utara. Hal ini dapat dibuktikan dengan divonisnya selama 1 bulan 14 hari dengan bersama keenam anaknya yang hanya melakukan perusakan terhadap satu pohon durian. Jika disimpulkan, masih bisa dilihat bahwa masih terdapat ketidakadilan di Indonesia, terutama terhadap kaum-kaum kecil. Selain itu, juga masih belum diterapkan nilai kemanusiaan dan juga ketuhanan. Oleh karena itu, masih banyak ditemukan di mana nilai-nilai Pancasila belum benar-benar diterapkan oleh masyarakat, baik oleh kalangan atas maupun kalangan bawah. Selain itu, banyak orang yang mengaku bahwa dia menghafal sila-sila Pancasila, namun belum bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melakukan hal tersebut atau menerapkan hal tersebut dimulai dari lingkup yang kecil, yaitu keluarga inti kita. Untuk selanjutnya, kita bisa melakukan terhadap ruang lingkup yang lebih luas seperti organisasi atau masyarakat luas lainnya. Jadi, tetap semangat, jangan lelah untuk belajar dan menerapkan nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan pribadi serta bermasyarakat. Saya berharap dari video ini kalian bisa menambah wawasan serta dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian. Terima kasih.